Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Untuk kali ini kita masih membahas lanjutan dari bab satu, yaitu ruang lingkup biologi ya. Sebelumnya di video saya yang sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari ya tentang objek masalah biologi, kemudian struktur organisasi biologi dan juga cabang-cabang biologi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Jadi seperti yang sering dilakukan oleh para saintis ya, bahwa untuk memecahkan suatu masalah biologi maupun masalah-masalah di bidang yang lainnya itu perlu suatu suatu teknik, strategi atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memecahkan masalah ini. Nah, dalam eh, biologi ini langkah-langkah tersebut disebutnya metode ilmiah ya. Suatu langkah-langkah atau suatu urutan tahapan yang dilakukan untuk bisa menghasilkan suatu jawaban atau suatu pemecahan dari masalah yang ada di objek biologi maupun di objek-objek bidang yang lainnya. Jadi suatu langkah namanya metode ilmiah. Untuk metode ilmiah ini ya diawali dari pengamatan ya, pengamatan mau observasi. Ini contohnya pengamatan ciri-ciri adenium. Adenium itu tumbuhan ya, tumbuhan tanaman hias gitu ya. Meliputi bentuk ya, kemudian warna, ukuran dan tekstur. Jadi diamati dulu nih tanamannya. Tanamannya jadi ada pot bunga, ada tanaman dengan daunnya. Kita lihat daunnya ada berapa ya, kemudian eh, tinggi tanamannya, besar tanamannya, warna tanamannya, teksturnya dan bagaimana. Contohnya, contoh lain seperti eh, saya megang sebuah botol minum ya. Botol minum, misalnya botol minum itu kalau kita amati ya, kita observasi, ini botol minum ini terbuat dari plastik, keras, kemudian tinggi gitu ya. Kemudian warnanya kuning atau hijau gitu ya. Ada tutupnya atau tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu pengamatan. Nah, setelah diamati, kemudian eh, timbul suatu pertanyaan kan, atau masalah di sini. Pertanyaannya, mengapa warna mahkota bunga dalam satu tanaman tidak sama? Nah, jadi pada adenium, kenapa kok mahkota bunga dalam satu tanamannya tuh nggak sama ya? Ya, kenapa kok berbeda-beda? Nah, itu pertanyaannya. Gitu ya. Sama seperti kalau botol. Nah, botol ini, kenapa kok botol ini kosong, tidak ada isinya gitu. Itu pertanyaan. Contoh saja ya. Ya, selanjutnya hipotesis. Di hipotesis ini adalah sebuah jawaban sementara ya. Jawaban yang karena belum diuji secara ilmiah, maka baru bersifat sementara. Jawaban sementara. Di sini contohnya, lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan, yaitu hipotesisnya. Jadi lamanya perendamannya itu bisa mempengaruhi kecepatan. Ya. Sedangkan prediksinya, contohnya, jika biji adenium direndam lebih lama, ya, misalnya direndam 1 jam, 2 jam, gitu ya, maka perendaman biji akan semakin cepat. Nah, itu prediksinya. Jadi hipotesis itu lebih ke umumnya ya. Jadi lama lama perendamnya itu bisa mempengaruhi kecepatannya. Nah, prediksinya itu bisa lebih spesifik lagi. Misalnya lamanya, misalnya lebih lama, 2 jam, 3 jam gitu ya direndam, maka dia akan lebih cepat. Nah, itu hipotesis dan juga prediksi. Nah, setelah diprediksi, baru dilakukan suatu eksperimen, uji coba. Jadi biji adeniumnya coba deh kita coba ya, misalnya dengan dua dua gelas ya, dua gelas kita ada airnya, dua gelas berisi air, kita masukkan biji adenium, yang gelas A itu direndam selama 2 jam, yang gelas B itu direndam selama 10 menit misalnya ya. Nanti akan dilihat kira-kira mana yang lebih cepat bercambah ya, apakah yang 2 jam ataukah yang 10 menit atau yang 15 menit ya.
Nah, ini akan dilihat apakah sama perkecambahannya ataukah beda, ya. Nah, itu akan dilihat dari eksperimen. Baru di situ akan terjawab suatu pemecahan masalah dari pertanyaan tadi. Ya, setelah dilakukan metode ilmiah, maka harus dilakukan suatu penulisan, suatu laporan dari hasil-hasil yang telah dilakukan dari metode ilmiah, dari pemecahan masalah tersebut. Ya, jadi semuanya agar data itu ada, data itu tersusun rapih, jadi sehingga apabila kita akan melakukan penelitian kembali, kita akan bisa melihat data yang telah ada sebelumnya. Maka setelah dilakukan suatu metode ilmiah, suatu eksperimen, harus dilakukan suatu pelaporan, ya. Jenis pelaporan di sini atau penelitian ilmiah di sini ya. Ini pelaporannya dimulai dari kerangka acuan penelitian, jadi dibuat kerangkanya dulu, kemudian dibuat proposal penelitian, kemudian prosedur pelaksanaan penelitian, analisis data, dan laporan penelitian. Kerangka acuan penelitian yang pertama, jadi setelah dilakukan percobaan, dibuat suatu kerangka acuannya. Di sini dibuat judul penelitiannya itu apa ya, dibuat judulnya berdasarkan dengan permasalahan yang ada, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat hasil penelitiannya. Ya, jadi kalau di sini ya latar belakang pasti terkait dengan judul penelitiannya ya. Kalau judul penelitian tentang biji adenium berarti latar belakang tentang biji adenium. Kemudian rumusan masalah itu terkandung 5W1H umumnya ya. Bagaimana, siapa, kemudian mengapa. Nah, ini rumusan masalah. Biasanya sih didahului dengan kata-kata pertanyaan 5W1H itu. Kemudian tujuan. Ya. Tujuan ini terkait sama rumusan masalahnya ya biasanya. Kemudian manfaat dari hasil penelitian, manfaat bisa manfaat secara publik atau manfaat secara diri sendiri atau manfaat untuk penelitian tersebut. Setelah dibuat kerangka acuan penelitian, dibuat proposal penelitian. Di sini proposal penelitian ya termuat di sini identifikasi variabel penelitian ya. Jadi mengidentifikasi variabelnya. Variabel itu ada dua ya, ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Kalau kita bahas dari tentang biji adenium tadi ya, jadi di sini misalnya judulnya pengaruh ya, lamanya perendaman terhadap perkecambahan biji adenium ya, pengaruh lamanya perendaman terhadap perkecambahan biji adenium. Di sini ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini kalau kita lihat dari judulnya ya yang tadi saya katakan bahwa pengaruh lamanya perendaman terhadap perkecambahan biji adenium ya. Di sini variabel bebasnya adalah lama perendaman karena dia mempengaruhi. Sedangkan yang variabel terikatnya atau variabel yang dipengaruhi adalah perkecambahannya. Perkecambahan biji adenium ya. Jadi itu dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat ya. Kemudian ada tinjauan pustaka ya, kalau misalnya di sini kita bahas tentang biji adenium ya kita cari pustaka-pustaka tentang biji adenium dan tentang teknik-teknik perkecambahan. Kemudian ada hipotesis tadi ya tentang jawaban sementara dari suatu masalah. Kemudian metode penelitiannya itu tentang bagaimana cara kerja kita gitu ya. Bagaimana eksperimen kita dilakukan, kemudian jadwal penelitiannya kapan ya, untuk bisa melaksanakan eksperimennya. Kemudian setelah dilakukan kerangka acuan, membuat proposal, yang tahap selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan penelitian atau percobaannya. Di sini penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan
perkecambahan. Nah, kalau di sini dia judulnya beda lagi nih. Di sini judulnya pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Yang pertama kita bisa menyiapkan alat dan bahannya dulu ya. Di sini ada air, ada biji adenium ya. Kemudian mungkin ada karena dia judulnya suhu ya. Di sini kita bisa tambahkan misalnya kompor atau bunsen gitu ya untuk pemanasan. Kemudian bisa dengan termometer ya. Itu juga bisa ditambahkan dalam alat dan bahannya. Setelah dilakukan penyiapkan bahan, dilakukan percobaan, mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Ya, setelah dapat data, ya, kemudian kita menganalisis data tersebut. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Jadi data yang ada dari hasil penelitian ya diolah ya untuk membuktikan kebenarannya. Ya. Contoh analisis data mencari nilai rata-rata kecepatan perkecambahan biji adenium pada tiap perlakuan. Ya. Jadi nanti di datanya dideskripsikan dulu, ditampilkan dulu. Misal kalau di sini nilai rata-rata kecepatan perkecambahannya dilihat ya. Kira-kira grafiknya mana sih? Umumnya untuk mendeskripsikan data ini bisa berupa tabel, bisa berupa grafik ya. Jadi bisa kedua alat tersebut. Nanti dari grafik tersebut atau dari tabel tersebut kita bisa lihat nih. Kecepatannya mana sih yang lebih cepat, mana sih yang lebih lambat. Nah itu kita baca, kita menginterpretasikan. Misalnya kecepatan rata-rata untuk suhu yang lebih panas ya, atau suhu misalnya suhu 30, dia lebih cepat berkecambah dibandingkan dengan suhu yang 10 derajat. Gitu. Jadi menginterpretasikan. Setelah menginterpretasikan data, ya membaca data, kemudian menganalisis data. Menganalisis itu kita membuat suatu analisis, suatu pembahasan, suatu jawaban atau apa ya. Kenapa kok kecepatan rata pada suhu yang 30 derajat ini lebih cepat dibandingkan dengan yang 10. Nah, itu kita bahas. Kita cari literatur ya, referensi-referensi ya, kemudian kita analisis kenapa sih kok lebih cepat yang 30 derajat dibandingkan yang 10 derajat, itu mengapa gitu. Kita jawab di situ. Itu namanya analisis data. Ya. Analisis data bisa berupa analisis data secara kuantitatif ya atau secara angka ya, angka-angka itu kita olah, kita analisis, atau menganalisis data dari kualitatif atau dengan suatu pendeskripsian, suatu pembahasan, studi literatur. Nah, itu analisis data. Kemudian dilanjutkan dengan laporan penelitian. Nah, di sini laporan penelitian kita sudah menyusun suatu laporan penelitian. Ini seperti karya tulis ilmiah ya. Jadi di sini dia ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Ini bab 1 tentang pendahuluan. Pendahuluan itu dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, ya, kemudian tujuan, manfaat. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terkait dengan referensi-referensi tentang judul yang terkait. Ya. Kalau tentang adenium ya kita cari tentang adenium. Tentang perendaman perkecambahan, kita cari literatur tentang perkecambahan. Gitu ya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini di sini tentang bagaimana prosedur penelitian itu dilakukan, bagaimana cara menganalisisnya. Ya. Kemudian bab 4 ini deskripsi data dan juga menginterpretasikan data dan juga menganalisis data. Kemudian yang akhir bab 5 kita dapatkan kesimpulan atau jawaban ya dan juga saran-saran untuk pembaca, untuk diri kita ya, untuk publik ya. Dan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian daftar pustaka ya. Jadi setiap tinjauan pustaka yang kita dapat, kita harus punya referensinya. Data pembahasan pun juga begitu. Ada referensinya. Ini daftar pustaka bisa berasal dari buku-buku ya, berasal dari jurnal-jurnal ya, atau wawancara langsung juga bisa.
Kemudian lampiran-lampiran, bisa gambar, bisa tabel, bisa grafik, ya, dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin sampai situ dulu tentang metode ilmiah. Saya harap penjelasan ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Selamat pagi.